Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang PTN. Bagaimana nih kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu siap menghadapi tes UTBK SNBT. Amin. Nah, di video kali ini kalian bakal membahas materi matriks, teman-teman. Salah satu materi yang ada di pengetahuan kuantitatif. Tentunya kakak bakal bahas dengan trik-trik super kilatnya. Jadi, jangan auto skip video ini, oke? Let's go kita bahas. Oke, kita masuk ke soal pertama ya, teman-teman. Ini adalah soal asli UTBK tahun 2021, teman-teman, ya. Tapi sebelum kakak bahas soalnya, seperti biasa nih, kakak mau ingetin teman-teman buat persiapkan alat tulisnya ya. Jadi teman-teman, pause dulu videonya, kerjakan dulu soalnya, dan baru tonton pembahasannya, supaya teman-teman makin paham, oke? Nah, sekarang kita baca soalnya, teman-teman ya. Diketahui matriks A, ya, di sini ada 1, 2, 3, 4. Masih ingat teman-teman ini matriksnya berordo berapa? Ya, benar banget ya, 2 dikali 2. Kenapa? Karena barisnya, ya, baris itu ya datar ya. Ini baris teman-teman. Nah, barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Maka ordonya itu adalah 2 kali 2. Nah, teman-teman mesti ingat itu ya. Terus kalau misalkan isinya, misalkan ini ya, ini letaknya di mana Kak? Itu letaknya berarti di baris 1 kolom 2. Ya, si 2 ini adalah di baris 1 kolom 2. Yang ini ya. Letaknya juga teman-teman harus ingat tuh. Oke? Terus kita punya B-nya ada 1M ya, M4. Terus diketahui juga determinan AB-nya adalah 8. Yang ditanyakan adalah nilai dari M dikali N, teman-teman. Oke, nah teman-teman di sini mesti ingat ya, cara mencari determinan matriks berordo 2 kali 2. Ya, misalkan kita punya A-nya itu adalah A, B, C, D, teman-teman. Maka determinan dari si A, ya atau simbolnya seperti ini juga boleh ya, kayak tanda mutlak teman-teman, itu rumusnya adalah A dikali D dikurang B dikali C. Nah ini teman-teman udah wajib banget tahu nih, karena di matriks biasanya soal UTBK-nya itu berhubungan dengan determinan teman-teman. Dan biasanya itu determinan 2 kali 2, jadi teman-teman nggak perlu tahu juga sih 3 kali 3, karena yang selalu keluar itu yang 2 kali 2 teman-teman. Aman kan ya? Terus juga teman-teman juga harus tahu nih sifat determinan. Nah ini beberapa sekolah tuh nggak ngajarin ya setahu kakak ya. Jadi teman-teman harus catat nih. Sifat yang pertama ya, sifat determinan. Oke. Nah yang pertama, kalau kita ya punya determinan A dikali B, kayak gini ya, ini sama aja seperti determinan A dikali determinan B. Jadi bisa dipisah teman-teman. Oke, terus kalau kita punya determinan dari A inverse, pangkatnya negatif 1 teman-teman, itu sama seperti 1 per determinan dari si A. Gitu ya. Terus kalau kita punya determinan A transpose, ya simbolnya pangkat T teman-teman, itu sama aja seperti determinan dari A. Satu lagi ya, kalau kita punya determinan K ya dengan K-nya konstanta dikali A, maka determinannya sama dengan K pangkat N dikali det A. N-nya itu apa Kak? N-nya itu adalah ordo ya. Nah, ordonya itu selalu ya 2 kali 2. Kalau 2 kali 2 berarti ya N-nya 2. Kalau 3 kali 3 berarti 3. Nah, terus gimana kalau misalkan 3 kali 4? Ya, kalau 3 kali 4 itu tidak ada determinannya, teman-teman. Karena determinan hanya berlaku untuk matriks yang bentuknya persegi atau baris dan kolomnya sama. Gitu ya. Oke, kita lanjut nih, teman-teman ya. Nah, terus ya, kita diketahui kita punya determinan AB, teman-teman. Determinan dari A, B, itu sama dengan 8. Dari mana, Kak? Dari sini ya, diketahui teman-teman.
Oke, nah dengan sifat yang nomor 1, teman-teman, yang ini, kita bisa pisah nih determinan AB-nya menjadi apa? Determinan A ya dikali determinan B. Jadi masing-masing kita cari dia determinannya, teman-teman. Jadi nggak perlu kita kali. Nah, determinan A-nya berapa? Oke, determinan A-nya kita lihat ya. Kita intip. Ini, teman-teman. Det A-nya berapa sih? Nah, det A-nya berarti ya udah teman-teman tinggal pakai rumus yang ini. AD dikurang BC. Berarti apa? 1 dikali 4, yaitu adalah 4. Oke? Dikurang, ya, karena rumusnya dikurang ya teman-teman ya. 2 dikali 3, yaitu 6. Nah, dikurang 6 berarti negatif 2. Nah, berarti determinan A-nya bisa kita ganti menjadi negatif 2, teman-teman. Gitu ya. Nah, sekarang det B-nya berapa? Nah, det B-nya. Oke? Berarti determinan B-nya adalah ya ini ya, 1 kali 4 yaitu adalah 4 ya. Determinan B-nya berarti sama dengan 4 dikurang M dikali N, berarti MM ya. Nah, oke. Ingat rumus ini nih ya, AD min BC. Ini kali ini kurang ini kali ini. Oke? Berarti kita punya apa? 4 dikurang MN. 4 dikurang MN. Oke? Sama dengan 8. Nah, sekarang negatif 2-nya bisa kita bagi ke kanan nih teman-teman ya. Karena kan ini perkalian ya, kita kurungannya gini ya. Biar nggak pusing melihatnya. Nah, berarti 4 dikurang M dikali N itu sama dengan 8 dibagi negatif 2, teman-teman. Ya, dari sini ya, negatif 2-nya ya. Pindah ke bawah sini. Oke, 8 dibagi negatif 2. Itu sama dengan negatif 4. Nah, berarti kita punya apa? Kita punya 4 min Mn itu sama dengan negatif 4. Nah, sekarang min 4-nya ke kiri jadi positif, Mn-nya ke kanan jadi positif. Atau secara konsep, kedua ruas ditambah 4 sama ditambah Mn gitu ya. Konsepnya seperti itu ya, bukan pindah ruas ya. Nah, berarti ini jadi 4 plus 4 ya. Plus 4 yang ini dari pindahan ini ya. Terus Mn-nya pindah ke kanan jadi positif. Nah, gitu ya. Berarti apa, teman-teman? Ya udah, berarti M dikali N-nya adalah 4 tambah 4, yaitu adalah 8. Ya udah ketemu, teman-teman. Jadi, jawabannya adalah yang D. Super easy. Nah, bagaimana ya teman-teman nih soal pertama? Semoga teman-teman paham ya. Dan ingat ya, rumus determinan dan sifat determinan wajib banget tahu di matriks supaya teman-teman bisa menjawab soalnya. Oke, kita next ke soal berikutnya, soal nomor 2. Oke, sebelum kita lanjut ke soal nomor 2, teman-teman ya, kakak dapat soal asli itu dari mana sih? Nah, kakak dapat soalnya dari buku Besti UTBK SNBT tahun 2024, teman-teman. Buku ini super komplit, sudah sesuai dengan ketentuan terbaru dari panitia UTBK ya. Dan teman-teman juga banyak banget dapat bonus. Pertama, dapat video belajar dari Privat Alfaiz dan Riantian ya. Yang kedua, teman-teman dapat tryout premium full pembahasan, teman-teman. Dan yang ketiga, teman-teman dapat grup aktif belajar. Oke, jadi teman-teman buruan ambil buku ini ya. Cek aja linknya di kolom deskripsi. Thank you teman-teman semua. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, sekarang teman-teman kita baca dulu soalnya. Tapi teman-teman pause dulu videonya ya, teman-teman coba kerjain dulu. Sekarang kita punya nilai A yang memenuhi persamaan. Nah, persamaan ini teman-teman adalah berapa? Oke. Nah, teman-teman di sini harus ingat cara perkalian matriks, teman-teman. Oke. Nah, sekarang supaya mempermudah gitu ya, yang matriks sebelah sini kakak mau pindah ke kanan. Jadinya negatif ya. Oke. Berarti kita punya apa sih, Kak? Oke, berarti kita punya 1, 2, A0 ya. 3, 0, negatif 4, 1 sama dengan ini min 6, 8, 9, 4. Kita kurang dengan min 1, 6, 3, 4. Oke? Jadi yang tadinya positif di sini teman-teman kita pindah ke kanan jadi negatif. Jadi sama seperti operasi aljabar biasa ya teman-teman ya, persamaan aljabar. Oke, nah sekarang kita lanjut. Cara mengalihkannya gimana, Kak? Nah sebenarnya teman-teman nggak perlu ngalihin semua sih. Ya supaya jadi matriks utuh gitu ya. Karena kita fokusnya hanya di bentuk A atau nyari bilangan A-nya. Nah, matriks ordo 2x2 dikali matriks ordo 2x2 pasti dia akan menghasilkan ordo 2x2. Nah, teman-teman harus ingat tuh.
Oke, jadi kalau misalkan matriks ordo 2 kali 2 dikali dengan matriks ordo 2 kali 2, maka hasilnya 2 kali 2 juga dari mana? Dari sini. Gitu ya. 2 kali 2. Teman-teman ingat kan? Nah, kalau misalkan ordo matriksnya 3 kali 2 dikali 2 kali 1, ingat ya, perkalian matriks hanya berlaku jika ini sama ini sama. Nah, kalau 3 kali 2 sama 2 kali 1, berarti hasil matriksnya teman-teman adalah 3 dikali 1. Gitu ya. Nah, sekarang karena fokus kita adalah mencari nilai A, sebenarnya kita nggak perlu ngalihin semua, teman-teman. Kita fokus aja yang ada A-nya. Berarti ini kan baris kedua. Ingat ya, kalau perkalian selalu baris kali kolom, teman-teman ya. Baris kali kolom. Berarti ini baris kedua, ini kolom 1. Baris kedua, kolom 1, itu ada di sini, teman-teman. Ya, baris kedua, kolom 1. Di sini ya. Nah, berarti kita fokus aja ke baris 2 kolom 1. Yang lainnya nggak usah kita hitung sebenarnya. Ya. Jadi ini harus kita isi nih yang ini nih. Kita hapus aja ya. Yang lain kosongin aja nggak apa-apa. Cara ngisi gimana Kak? Ya perkaliannya selalu baris dikali kolom. Baris kali kolom. Berarti A dikali 3, yaitu adalah 3A. 3A. Plus, nah selalu positif ya. 3A plus, nah selalu plus. Dikali, ditambah dengan 0 kali min 4. Ya, jadi A kali 3, baris kali kolom, 0 kali min 4. Ya. Berarti 0 kali min 4 berapa teman-teman? 0 ya. Berarti 3A plus 0. Udah, yang lainnya nggak perlu kita hitung, karena ngabisin waktu teman-teman. Nah, sekarang ini kita kurang. Nah, ini juga sama, nggak perlu kita hitung. Ya, walaupun ini sederhana sih dihitung juga ya, cepet ya. Kayak misalkan ini ya, min 6 dikurang min 1, ini ketemu min plus, jadinya min 6 tambah 1 ya, berarti min 5. Tapi tetap aja ngeborosin waktu. Kita fokus aja di posisi ini, baris 2 kolom 1. Berarti ini aja kita kurang langsung berapa teman-teman? 9 kurang 3, 6. Ya udah, berarti teman-teman, ya karena ini matriksnya persamaan ya, maka matriks yang sebelah kiri ini, yang baris 2 kolom 1, itu akan sama dengan ini teman-teman. Ya, akan sama dengan ini. Ya udah, berarti kita punya apa? 3A plus 0 atau sama dengan 3A gitu ya, sama dengan 6. 3A sama dengan 6, berarti A-nya adalah 6 dibagi 3, itu adalah 2. Super easy. Jadi jawabannya adalah yang B. Super easy. Gitu teman-teman ya. Paham ya? Jadi kita juga harus jeli mana yang harus dicari, ya yang lain nggak perlu kita hitung. Karena akan boros waktu. Oke? Kita next ke soal berikutnya, soal nomor 3. Oke, kita masuk ke soal nomor 3, teman-teman. Tapi sebelum kakak lanjut, ya, buat teman-teman yang belum ada persiapan UTBK yang tinggal beberapa hari lagi, teman-teman, dan masih bingung gitu ya, belajar dari mana, nah, teman-teman bisa gabung di kelas Maksima, teman-teman. Ya, nah, kelasnya seperti apa sih? Nah, kelasnya, teman-teman, akan banyak mendapat keunggulan seperti yang ini, teman-teman. Bisa baca ya. Oke? Nah, itu keunggulannya banyak banget teman-teman ya. Jadi teman-teman harus bergabung. Cara bergabungnya bagaimana Kak? Gampang banget. Teman-teman tinggal ikuti langkah berikut. Oke, thank you teman-teman semua. Ditunggu di kelas Maksima bareng Kak Arya. Oke? Thank you teman-teman. Nah, sekarang kita baca soal untuk yang nomor 3 ya. Ini agak sedikit panjang dan tipe soalnya adalah tipe soal perbandingan kuantitatif ya teman-teman ya. Kita akan membandingkan nilai dari kuantitas P dan kuantitas Q. Mana yang lebih besar, gitu ya. Matriks A memiliki inverse. Oke, berarti ini adalah A inverse ya teman-teman ya. Dan memenuhi persamaan ini. Untuk suatu bilangan real C dan D. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut? Yang kita mau cari adalah nilai dari D min C ya teman-teman. Ya, nilai si P-nya. Kalau Q-nya udah ada, sama dengan 1. Nah, bagaimana Kak cara mencarinya? Oke, kita punya persamaan, ya persamaan di awal teman-teman, kita punya A dikali dengan 3 min C, 4 plus D. Oke, kakak mau tanya dulu deh, ini matriks ordonya berapa? Ayo, ada yang tahu teman-teman? Awas kebalik ya, ini ordonya bukan 1 kali 2, tapi 2 kali 1. Kenapa? Karena barisnya ada 2, kolomnya ada 1, teman-teman. Ya, ini iseng aja sih, kakak mau ngingetin teman-teman aja supaya teman-teman paham konsepnya ya. Sama dengan
CD. Nah, si CD ini juga sama teman-teman ya. D itu matriks berordo 2 dikali 1, barisnya 2, kolomnya 1. Oke, nah sekarang ada sifat matriks teman-teman, yaitu adalah sifat dari inverse. Persamaannya ya. Jadi kalau kita punya AX ya sama dengan B, dengan A, X, B-nya ini adalah sebuah matriks teman-teman, maka si X-nya itu adalah A inverse dikali B. Jadi A-nya pindah ke kanan jadi inverse. Dan letaknya harus sesuai. Di sini A-nya sebelah kiri X. Berarti A inverse-nya juga sama di kiri B, teman-teman. Ya, selanjutnya juga sama. Kalau kita punya X dikali A sama dengan B, maka si X itu sendiri adalah B dikali A inverse. Nah, A inverse-nya menyesuaikan letak dari si A-nya. A-nya sebelah kanan X, berarti pindahnya juga di kanan B. Oke, kenapa? Karena di matriks itu ya belum tentu sama atau bisa jadi tidak sama antara A dikali B dengan B dikali A. Beda dengan perkalian biasa, 2 kali 3 sama 3 kali 2 hasilnya sama. Tapi kalau di matriks itu berbeda, teman-teman. Oke? Nah, sekarang berarti dengan sifat yang ini, teman-teman, ya kita bisa pindah si A-nya menjadi 3 min C 4 plus D, ya matriks ini, sama dengan A inverse dikali CD. Dari mana Kak? Ya ini dia ya, karena A-nya ada di kiri ini. Anggap aja ini X teman-teman, ini X, ini B. Oke, berarti kalau A-nya ke kanan, dia jadinya sebelah kiri A inverse. Nah, A inverse-nya kita udah punya ya teman-teman ya. Kita udah punya, itu adalah 2 min 1, 2, 1. Gitu ya. Ini C dikali D. C dikali D. Gitu ya. Nah, terus ini adalah 3 min C 4 plus D. Oke, sampai sini kira-kira ada lagi nggak yang kita bisa proses? Ya ada, kita kali ya teman-teman ya. Ini kita kali. Nah, kita lihat ya. Yang ini ordonya 2 kali 2, yang ini 2 kali 1. Maka hasil ordonya pasti 2 kali 1, ujung sama ujung, teman-teman. Oke? Nah, cara ngalinya gimana? Ingat, baris dikali kolom. Ya. Baris dikali kolom. Kita punya 3 min C, 4 plus D. Itu sama dengan baris dikali kolom. Berarti ini dikali ini, ya. 2 dikali C, 2C. Ditambah, ya. Min 1 kali D, berarti min D. Gitu. Oke? Lanjut. Sekarang kita mengisi baris kedua kolom 1. 2, 1, CD ya. Berarti 2 dikali C, yaitu adalah 2C ditambah 1 kali D. Berarti D. Nah, gitu ya. Nah, berarti kita punya apa? Ya, kita punya 2 persamaan, teman-teman ya. Persamaan pertama, ya, yang ini sama pastinya ya. Kita tandain ya. Ini, itu sama dengan ini. Yang bawah, yang ini sama dengan ini. Gitu ya. Oke. Kita misalkan pakai yang atas dulu ya. Kita punya apa? Kita punya 3 min C sama dengan 2C min D ya. Soalnya ini kan positif ketemu negatif ya. Jadinya min. Nah, dari sini kita punya apa? Ya udah, C-nya ke kanan ya. Berarti kita punya apa? 3 sama dengan negatif C ke kanan jadi positif ya. 2C tambah C berarti 3C. 3C min D. Nah, ini persamaan pertama yang kita punya. Persamaan kedua kita punya 4 plus D itu sama dengan 2C plus D. Oke? Ini sama-sama positif D nih, kiri kanan nih, kita coret aja. Berarti kita punya 2C-nya sama dengan 4. Ya, 2C-nya sama dengan 4, teman-teman. Ya, 2C-nya sama dengan 4. Berarti C-nya berapa, Kak? Ya udah dibagi 2 aja. Berarti C-nya adalah 4 bagi 2, itu 2. Nah, kalau C-nya 2, berapa D-nya? Ya tinggal kita input ke sini kan? Ya enggak? Kita input ke situ. Berarti yang tadinya 3 sama dengan 3C min D, C-nya tinggal diganti 3. 2. 3 dikali 2 min D. Berarti 6 ya. Berarti D-nya ya min D pindah ke kiri jadi positif. 3-nya kanan jadi negatif. 6 dikurang 3 ya. 6 dikurang 3. Berarti 3. Nah, D-nya 3. Nah, berarti D min C-nya berapa? Berarti D min C-nya ya sama dengan 3 dikurang 2. Itu adalah 1. Berarti apa? P-nya 1, Q-nya 1. So, jawabannya adalah kuantitas P sama dengan Q. Jawabannya adalah yang C. Super.
easy. Oke, bagaimana ya teman-teman ya? Udah 3 soal yang kita bahas, dan semoga teman-teman sudah paham. Kalau belum paham, tonton videonya berulang ya. Kakak yakin pasti teman-teman bisa paham. Oke, kita next ke soal berikutnya, soal nomor 4. Nah, kali ini kita bakal bahas soal ya, bisa dikatakan soal prediksi ya, UTBK SNBT tahun 2024 teman-teman ya. Kita baca soalnya, tapi teman-teman pause dulu ya, coba kerjakan dulu sendiri. Diketahui matriks B, ada ini, B plus C-nya ini teman-teman, matriks A berulang 2 kali 2, memenuhi persamaan ini. Berapakah banyaknya dari 3 pernyataan berikut yang benar-benar berdasarkan informasi di atas? Oke, kita cek dulu yang pertama teman-teman ya. Seperti biasa nih, yang terakhirnya buat PR teman-teman ya, jawab di kolom komentar ya. Nah, yang pertama kita mau cari determinan B plus C. Oke, gampang ya. B plus C kita udah punya ini ya. 21 min 31, berarti determinan dari B plus C, ingat rumusnya AD min BC. AD 2 dikali 1, dikurang, ingat rumusnya dikurang ya. Dikurang 1 kali min 3, yaitu adalah min 3. Oke, berarti 2 ditambah 3, yaitu adalah 5. Jadi pernyataan pertama bernilai benar, teman-teman ya. Gampang, masih easy banget ya. Lanjut, teman-teman, kita mau cari determinan dari AB plus AC. Ini masih gampang, kenapa? Udah diketahui, teman-teman ya. Berarti yang kedua, determinan dari AB plus AC itu sama dengan rumusnya AD min BC ya. 4 dikali 1, 4 dikurang 4 dikurang 2 dikali min 3, berarti min 6. Nah, gitu ya. 4 ditambah 6, berarti 10. Bukan negatif 2, teman-teman. Berarti pernyataan kedua salah. Gampang kan? Oke. Nah, sekarang yang nomor 3. Gimana, Kak? Ayo. Nomor 3 gimana? Bet A-nya sama dengan 3. Gimana cara kita mencari determinan A, tapi kita nggak punya A-nya, teman-teman? Nah, kita bisa cari dari sini, teman-teman. Oke? Nah, kalau kita punya determinan AB plus AC, nah ini kan bisa kita faktorkan A-nya, teman-teman. Bisa kita faktorkan A-nya. Determinan, kita faktorkan A-nya dikeluarin gitu ya. B plus C. Bener dong? Ya, kalau kita kali ke dalam kan jadinya ini, teman-teman. Nah, dengan sifat determinan yang pertama, yang tadi kita tulis di nomor 1, teman-teman. Ya, ini berarti bisa kita pisah menjadi apa? Determinan A dikali determinan B plus C. Gitu ya? Oke, nah determinan AB plus AC udah kita cari tadi berapa hasilnya? 10. Tinggal kita ganti ini 10, teman-teman. Ya, determinan B plus C-nya juga udah kita cari, yaitu adalah 5. Tinggal kita substitusi, kita ganti menjadi 5. 10 sama dengan determinan A dikali 5. Berarti det A-nya berapa? Ya udah, det A-nya tinggal 5-nya ke kiri jadi pembagian ya. 10 bagi 5. Itu adalah 2. Nah, yang di sini 3 berarti salah. 1 benar, 2 salah, 3 salah. Nah, yang nomor 4-nya buat teman-teman nih. Ya, coba jawab di kolom komentar. Nah, di sini nggak ada berhubungan sama determinan. Gimana cara nyarinya? A plus B. Ya, kalau bisa sih disertakan dengan caranya. Nanti kakak cek teman-teman ya, jawaban teman-teman bagaimana. Oke? Nah, sampai sini dulu ya pembahasan dari kakak ya. Jangan lupa untuk teman-teman subscribe channel Rian Tian dan nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman selalu dapat update ya notifikasi dari video Rian Tian. Oke? Semoga teman-teman paham apa yang kakak jelaskan dan semoga juga ilmu yang kakak sampaikan juga membuat berkah buat kakak teman-teman. Sampai sini dulu ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.